Oke. Luar biasa, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lili. Saya pertama-tama ingin mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya lah maka saya bisa berdiri di panggung ini. Dan juga kepada sekolah bisnis kita semua, Unicorn, yang telah mempercayakan saya untuk mengisi acara CPM di tempat ini Bapak Ibu. Ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih. Selamat kepada Anda semua yang ada di ruangan ini yang telah berjuang. Mungkin dari kemarin belum cukup CP-nya gitu kan. Saya tahu banget ada orang-orang yang mengejar untuk bisa masuk ke ruangan ini hari ini Bapak Ibu. Jadi selamat untuk Anda semua Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya diundang ke tempat ini bukan untuk menggurui Anda semuanya. Saya hanya diundang untuk yuk sharing-sharing cerita-cerita aja tentang apa yang saya ketahui yang pada saat saya menjalankan bisnis ini ya. Jadi saya juga apa yang saya sampaikan di panggung ini nih jangan diterima begitu aja ya. Anda konsultasikan lagi kepada upline leader aktif Anda. Anda punya leader-leader yang saya sudah tahu banget kapasitasnya, kualitasnya di mana bisnisnya tuh besar sekali Bapak Ibu. Jadi Anda konsultasikan dengan beliau-beliau, saya yakin beliau-beliau akan mengarahkan Anda, membimbing Anda sampai Anda mencapai puncak kesuksesan Anda Bapak Ibu ya. Oke, latar belakang saya mantan pengusaha tekstil. Sampai tahun 2009 akhir, saya masih menjalankan sebuah bisnis yang bergerak di bidang tekstil ya. Tapi saya jalankan bisnis Tiansi ini nggak sepenuh waktu. Karena sibuk terus terang dari pagi sampai sore, saya memang harus mengurus bisnis saya. Karena tekstil saya itu berskala nasional, belum pakai Tiansi internasional ya. Berskala nasional, jadi dan itu grosiran. Jadi saya harus atur kirim ke sini, kemana nasional. Nah, tapi saya jalankan bisnis ini dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Nah, bingung gimana caranya sepenuh hatinya. Sepenuh hatinya itu pada saat saya datang ke kantor saya di tempat tekstil saya, tapi otak pikiran saya itu di Tiansi Bapak Ibu. Jadi ketemu siapa aja, terus saya ngomongnya Tiansi gitu ya. Sampai orang bingung, Lilu sekarang udah Tiansi apa mesti tekstil sih? Ya dua-duanya deh gitu kan. Nah sampai akhirnya udah lama-lama orang pada saat ditawarin mungkin gak enak hati. Beli, ya kan, iya deh gak enak hati, toh dia juga nawarin saya barang untuk beli gitu kan, kita barteran aja gitu. Tapi lama-lama bete juga nih dia pikir ya kan, lama-lama mulai jarang datang. Ada nggak kalau Anda punya teman di luaran sana, kalau Anda sering datangin ngomongnya Tiansi lagi, mereka menghilang, mereka menghindar gitu kan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, mereka mau diajak sukses kok nggak mau gitu loh ya, nggak usah pikirin yang kayak gitu, kita lakukan terus ya. Oke. Sampai akhirnya tahun 2010 awal, saya putuskan untuk serius full time di Tiansi dan saya menutup usaha saya total. Saya cuma bilang sama suami saya mau full di Tiansi, tolong Anda bantu kelola usaha saya ini. Jadi di mana sebelumnya saya punya sendiri, suami saya punya sendiri ya. Jadi dia masih jalan, saya bilang saya mau keluar. Jadi dia kelola aja. Jadi saya benar-benar saya tinggalin full di sini. Tapi Bapak Ibu, ternyata keputusan saya itu keputusan yang tepat. Kenapa? Saya bilang tepat. Dengan saya ambil keputusan seperti itu, saya merasa bisnis saya di Tiansi ini semakin hari semakin baik. Ya, berarti saya mengambil keputusan yang tepat. Tapi Bapak Ibu jangan terima begitu aja. Anda mau ambil keputusan, tolong konsultasikan kembali kepada upline leader aktif Anda. Jangan sampai udah ambil keputusan baru konsultasi. Lah itu sama juga bohong gitu loh. Ya udah terlambat gitu, udah ambil keputusan dulu. Ya, sebelum ambil keputusan, konsultasikan dulu yuk. Nah, waktu dulu saya untuk mengejar peringkat Excel, Anda tahu ya tadi ya peringkat Excel, itu kayaknya susah banget gitu loh. Ya, tapi ya syukur mungkin jalan saya di sini, sehingga pada saat saya ambil keputusan itu di bulan Januari itu, saya tembus Excel saya di sana pertama kali ya. Setelah itu kesininya udah gampang. Kalau Anda sudah biasakan lakukan seperti itu, lama-lama Excel itu udah suatu hal yang gampang. Nanti Anda lihat yuk aturan mainnya di bisnis ini ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan isi sesi pertama ini dengan produk, ya informasi produk. Di sini ada cowok-cowok, ada cewek-cewek, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan masalah iris. Nah, yang cowok-cowok nggak usah bingung, ya. Anda kan punya pasangan perempuan, ya, punya orang tua perempuan, punya saudara perempuan gitu. Jadi saya pastikan Anda pasti bisa menerima manfaat dari apa yang saya sampaikan ini.
Dulu Iris hanya bisa masuk di dalam marketing plan B, ya. Sekarang ini sudah bisa masuk marketing plan A selamanya. Tetap bisa ngomset ini Bapak Ibu, ya. Jadi Anda tahu nggak ada ruginya. Nah, sebelum saya masuk ke slide ini, saya cuma pengen kasih tahu Anda bahwa apa sih gunanya. Kita sebagai seorang wanita, ya kita bicara wanita nih ya Bu ya. Wanita itu harus memperhatikan organ reproduksinya, ya terutama pada saat-saat menstruasi. Nah, pada saat menstruasi itu biasanya yang paling salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah masalah pembalut. Nah, masalah pembalut, banyak orang di luaran tuh nggak sadar pentingnya pembalut. Ya, padahal kalau Anda memakai pembalut yang berkualitas rendah, itu akan memicu timbulnya berbagai macam penyakit. Ya, Bapak Ibu, kenapa pembalut penting? Ya, pertanyaannya itu. Ya, pembalut penting itu karena apa? Pada saat menstruasi tiba, itu biasanya organ intim wanita berada dalam kondisi yang panas dan lembab. Sehingga itu tempat yang subur untuk tumbuh dan berkembangnya bakteri, jamur, yang itu yang bisa memicu berbagai macam penyakit kandungan, Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga untuk mencegahnya bagaimana? Mencegahnya kita harus memakai pembalut yang mempunyai sirkulasi udara yang baik. Mempunyai sirkulasi udara yang baik. Jadi Anda harus memilih pembalut yang mempunyai kadar oksigennya, yang mengandung oksigen, ya. Kenapa harus oksigen? Karena dengan oksigen itu dapat mencegah dan meminimalkan itu bertumbuhnya jamur. Ya, karena jamur bakteri jahat tidak bisa hidup dalam kondisi yang banyak mengandung oksigen, gitu ya. Satu hal lagi yang Anda harus perhatikan yaitu masalah bahannya. Bahan pembalut ini kalau Anda pakai yang bahannya berkualitas rendah itu sama pemicunya, ya memicu resiko terjadinya berbagai macam penyakit. Jadi Anda harus memilih yang kualitasnya bagus, kualitasnya tinggi dan bebas namanya dioksin dan zat-zat kimia lainnya. Itu berbahaya zat-zat dioksin itu, ya. Jadi beruntung sekali nih kita di sini punya produk yang berkualitas bagus, berkualitas tinggi, yaitu kita punya Iris Bapak Ibu, ya. Oke, kalau punya Iris, yuk, kalau menurut survei di kanker serviks itu, salah satu kanker ya, bukan serviks doang, tapi kanker menyebab kematian di Indonesia. Dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, udah kelihatan nggak kalau dari jauh? Nggak gitu kelihatan ya kali ya. Perlu dibacain? Saya bacain sebentar ya, saya juga agak kurang. Oke, di Jakarta tanggal 18 bulan 12 09 di kompas.com ditemukan penyebab utama kanker mulut rahim di Indonesia adalah pembalut berkualitas buruk. Hati-hati dengan pembalut Anda, cek kualitas pembalut yang biasa Anda pakai. Menurut WHO, itu Badan Kesehatan Dunia ya, Indonesia merupakan negara dengan penderita kanker mulut rahim atau serviks nomor 1 di dunia. Ya, dan 62%-nya diakibatkan oleh penggunaan pembalut yang kurang berkualitas, Bapak Ibu. Ya, kemudian di RSCM, pasien kanker serviks baru setiap tahunnya di RSCM kematian akibat kanker serviks sekitar 66%. Nah, cara uji ya, uji kualitas pembalut yang dipakai. Dari produk yang berkualitas buruk mengandung dioksin yang banyak menyebabkan bagian intim organ kewanitaan selalu mengakibatkan banyak masalah. Ya, jadi ini dari kualitas yang kurang baik ya. Oke, kita lanjut aja agak cepat. Nah, ini prosesnya kurang lebih dari sampah kertas ya kan yang nggak kepake gitu, sampah-sampah akhirnya diproses, dikumpulin, diproses, didaur ulang seperti ini dan setelah itu mereka pakai bahan pemutih. Oke, ya, ada bahan pemutih nanti di belakang ya, di mana diproses seperti itu. Nah, sarang bakteri berdasarkan penelitian 107 bakteri per milimeter persegi ditemukan di atas pembalut wanita biasa. Kemungkinan wanita terkena kanker serviks 83%, berarti 8 dari 10 wanita akan terjangkit infeksi vagina. Ya, bahan dasarnya ya kayak kertas, sampah yang diproses menghilangkan bau, kertas bekas dan proses sterilisasi bakteri yang dapat pada sampah atau kertas bekas. Ya, selanjutnya Anda bisa lihat ini prosesnya ya pada saat head. Nah ini ya Bapak Ibu penting perhatikan ini. Pada saat head pembalut biasa biasanya tanpa disadari cairan yang sudah diserap oleh pembalut biasa yang sudah bercampur dengan kimia, nah dan bahan yang tidak steril dari pembalut biasa. Saat seorang wanita duduk, ya tanpa disadari cairan kotor dari pembalut akan keluar kembali karena terkena tekanan ya dan naik ke atas masuk kembali ke organ kewanitaan. Ini yang menyebabkan infeksi dan timbulnya masalah kewanitaan. Ya, jadi Anda ngerti ya pada saat kita duduk ya kan itu kan sudah bercampur dengan yang kimia segala macam ya proses-proses seperti itu dan itu naik lagi. Nah itu yang menyebabkan lama kelamaan terjadi infeksi seperti itu. Bapak Ibu, saya akan kasih lihat di sini nanti
Saya akan kasih lihat di sini apa sih bedanya kita punya dengan yang di luaran sana. Oke, Bapak Ibu, Anda lihat ya, mulai dari packingan dulu ya. Anda bisa lihat tadi saya udah buka. Ini packingan dari yang pembalut biasa. Anda lihat cuma dibungkus kertas seperti ini, tinggal dibuka aja ya, gampang sekali. Sedangkan kita punya mulai dari packingan pertama seperti ini. Anda lihat, ini plastiknya adalah kedap udara, steril ya. Jadi pada saat Anda buka, Anda harus bukanya dari ada yang open di sini. Anda buka dari sini, diambil satu dari sini, dan Anda lihat di dalamnya juga sealnya tuh rapat sekali. Ya, jadi setelah Anda buka, Anda tutup kembali di sini ya. Kalau dulu kan kita nggak ngerti main di mana bisa terbuka aja pokoknya gitu. Tapi ini enggak ya. Anda bisa tinggal buka di sini, dan ini Anda lihat tipis sekali. Kemudian ini sealnya rapat sekali, pada saat kita buka pun hancur. Nah, ini Anda lihat satu, dari ketebalannya sendiri beda. Pada saat seorang wanita memakai ya kan, dengan memakai begini, ini rasa nggak nyaman, terlalu tebal. Kemudian kalau saya biasa dulu nggak berani pakai celana panjang, ya nggak enak kelihatannya. Tapi kalau ini kita pakai celana panjang pun tuh nggak kelihatan dari luar. Oke. Nah, saya ambil contoh dari cairan ini putih supaya berubah warna jadi merah. Saya tambahin betadine aja ya, supaya bisa kelihatan bedanya bagaimana sih ya. Oke, saya aduk. Anda bisa lihat di sini, boleh diangkat, geser dikit aja. Nah, saya akan coba kasih cairan 1 sendok, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini juga sama, saya kasih jumlah yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini mau dilebihin juga boleh. Mau dilebihin, ditambah bonus biar banyakan. Lihatin, 6, 7 ya. Kenapa Pak? Ya, Bapak Ibu, dari penampilan begini aja Anda sudah kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, dengan daya serapnya yang begitu tinggi ya, tidak mengakibatkan nanti pada saat duduk ini naik lagi kotoran cairannya ada di sini ya. Udah gitu bukan benar-benar dari cairan kita yang dia sudah bercampur dengan bahan-bahan kimia yang ada di sini gitu loh. Nah, kalau kita nggak percaya, kita lihat lagi dari tisu ini. Benar nggak sih ini kering gitu loh. Ya, dari 2 tisu di kiri dan di kanan, yuk saya pasang. Ada yang mau coba ngecek benar nggak nih? Kering? Bener ya, udah kelihatan dari tawa kontak ya. Ada yang mau lihat, mau coba nih? Ayo maju Pak. Ayo maju. Pak, buktikan. Mari kita buktikan, gubrak gitu. Wow. Ya, beda nggak sih ya? Nah, inilah hasilnya ya, udah sekuat tenaga tuh ya. Oke, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Jelas sekali ya, jelas sekali. Terus Anda pengen tahu juga ini bahannya apa sih, seperti apa sih Anda lihat kayak gini, bisa diperes loh. Keluar ini cairannya diperes ya. Di sini enggak ya, aman banget. Dan kemudian kalau Anda nanti lihat bahan dasarnya, bahan dasar di sini ini kalau saya bedah, ini dari kapas ya, bukan dari kapas tapi dari sampah-sampah daur ulang seperti ini. Ini hancur. Ya, kalau saya masukin ke dalam gelas aqua tapi cuma ada satu yang satu lagi. Ada satu lagi. Saya bisa kasih lihat, kalau kapas ini saya masukin ke dalam ini. Anda lihat, sebentar saya akan aduk-aduk, jadinya seperti apa? Anda lihat di sini juga ada mengandung kapas ya, kecuali kapas juga ada gelnya di sini. Ini kapas dari ini, kalau kita aduk ya, ini lama-lama jadi bubur Bapak Ibu. Anda lihat ini kental. Ada yang mau coba? Gitu ya. Nah, kalau ini kapas lembaran yang tadi saya masukin. Anda lihat ya kapas lembarannya, saya aduk-aduk. Saya aduk jadi emas ya. Waduh, baik yang mau dong. Terus aduk begini, enggak hancur Bapak Ibu ya. Enggak hancur, tetap kapas Bapak Ibu ya. Beda ya. Oke, jadi kalau udah lihat begini masih mau pakai pembalut biasa atau beralih ke iris? Iris ya, omset itu, ingat itu jadi omset ya. Oke, Bapak Ibu, di sini Anda lihat ya, ada yang mengandung ini
yang namanya ini memang ada lapisan mintnya untuk penyegar, untuk menghilangkan bau tidak sedap ya. Kemudian juga di sini mengandung ion negatif dan oksigen ya, oksigen aktif dan ion negatif. Nah, itu fungsi dari ion negatif dan oksigen aktif itu banyak. Salah satunya, oke, makasih Pak. Di situ ada 8 fungsi enggak Pak? 8 fungsi yang lingkaran. Lagi, nah ini ya, 8 fungsi dari efek positif dari aktif oksigen dan ion negatif itu salah satunya yaitu mungkin saya bisa bacain, mencegah bau tak sedap dari dia punya tadinya yang mint, kemudian mencegah penggumpalan darah, mencegah keletihan, mencegah tekanan darah, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan sekresi kelenjar endokrin, meningkatkan metabolisme sebagai antibakteri Bapak Ibu ya. Keunggulannya banyak banget dan kita punya juga ini ada 8 lapisan. Nah, variannya, nah kita punya 3 varian. Hati-hati di sini, saya punya pengalaman nih soal masalah variannya ini. Nah, ini kan kita punya 3 varian. Yang ini untuk pada saat menstruasi siang hari kita kasih yang day. Ya, pada saat yang menstruasi malam hari ada yang night. Nah, ada satu lagi panty liner. Panty liner itu yang tipis kan, yang untuk tiap hari, tapi tidak pada saat menstruasi. Nah, kebetulan saya punya jaringan di kepolisian, ceritanya sayang bini gitu kan, sayang istri gitu kan. Dia bilang, iya beli deh 1, ya kan. Dia nggak ngerti, dia pilih yang isinya banyak. Isinya kan 30 banyak dong, bisa buat sebulan, pikir isinya banyak. Dikasih ke istri di rumah, dipakai. Pada saat berapa hari kemudian ketemu saya, apanya yang tahan bocor kata dia, orang itu belepetan kemana-mana kata dia gitu. Nah lo, saya bilang coba dong, saya coba ngobrol sama istri bapak, saya bilang gitu. Diajak ke kantornya, ibu pakainya yang apa Bu? Pakainya yang itu, yang katanya panty liner yang tipis. Ya iyalah, itu bukan untuk saat menstruasi gitu, itu pas hari-hari biasa. Jadi informasi ini harus jelas nih, entah dikiranya produk yang kita ini bohong, padahal dia nggak tepat, pakainya salah gitu loh ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau yang cowok-cowok buat apa nih? Cowok-cowok buat apa nih? Gitu. Ada yang tahu? Omset, buat omset. Tapi sendiri juga bisa pakai loh sebenarnya. Ini bisa pakai dalam arti kata buka 1 ya. Kan cowok kan kebekep terus tuh banyak kan kaki kan kena sepatu, kaos kaki kan begitu dibuka hawanya wah sedap banget gitu kan. Nah, ini boleh ambil 1 taruh di bawah kaki kita sini, ya kan? Itu menghilangkan bau tidak sedap, ya, menghilangkan bakteri-bakteri di situ. Benar, percaya. Banyak yang udah coba, Bapak Ibu, ya. Boleh dicoba, jadi omset lagi, ya. Oke, ya Pak, mau tanya apa Pak? Mau coba? Tadi Bapak berani maju? Mau coba ini? Saya kasih coba 1 Pak. Pasang di kaki. Nanti rasakan di kakinya. Cerita ke teman-teman, ini bisa menghasilkan omset untuk Anda. Ya, oke. Thank you. Oke, terima kasih. Ini masalah produk, ya. Yuk, saya sekarang mau masuk ke masalah inti. Masalah intinya, saya pengen tanya dulu, Anda jalankan bisnis ini untuk apa sih sebenarnya? Nah, yang anak-anak muda terutama nih, pengen apa? Bonus, ya, masalah uang ya. Oke, terus apa? Sehat, oke, dari produknya. Anak muda udah terpikir sehat nih. Wah, salut banget ini. Biasanya orang udah setengah umur yang mulai kepikir sehat gitu. Salut, oke. Untuk kesehatan, ada lagi? Masa depan, oke ya. Untuk masa depan, bangun aset dong Pak, berarti. Gitu. Ya, apapun alasan Anda, mungkin masalah uang, pasti Bapak Ibu. Kalau yang masalah uang, bisnis apa kalau yang nggak ada uang, orang mau-mauan begitu banyak yang gabung di bisnis ini, mau jalankan bisnis ini. Kalau nggak ada uangnya, nggak mungkin. Bicara bisnis harus ada uangnya. Ya, saya orang bisnis terus terang. Ya, kalau nggak ada uangnya, saya nggak akan jalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Yang kedua, kalau Anda katakan kesehatan, itu pasti. Ya, kita sebagai contoh, sebagai model di bisnis ini, kita harus sehat. Ya, kemudian kalau saya bicara saya senang dengan komunitasnya. Saya senang dengan komunitas. Ada yang senang dengan komunitas seperti ini, rame-rame, kita belajar sama-sama. Ya, saya salah satu orang yang senang dengan komunitas. Ya, sehingga saya pada saat dulu pertama kali ditawarkan, saya bukan orang yang langsung terima banget ini bisnis, enggak. Saya butuh waktu untuk bisa menerima ini bisnis, tapi begitu saya ngelihat, saya tertarik. Ya, kemudian ada yang mungkin katanya, oh ya penghargaan. Bapak Ibu ingat, penghargaan itu penting. Setiap manusia kepingin nggak dihargai. Pingin ya,
Coba Anda di luar deh, bisnis apa yang benar-benar Anda dihargai seperti Anda jalankan bisnis Tiansi ini? Coba kasih tahu saya. Ada? Saya bilang di bisnis Tiansi ini gila-gilaan penghargaannya. Mulai dari Anda awal jalankan bisnis ini, Anda sudah begitu dihargai. Tapi apabila Anda benar-benar orang yang jalankan bisnis ini dengan benar, ya, Anda dihargai. Tadi Anda naik ke panggung sebagai seorang core person aja Anda sudah dihargai loh Bapak Ibu. Ya, seorang core person, core leader plus, Excel. Setiap itu Anda dihargai selalu. Ya, jadi intinya satu, kita bangun yang namanya aset. Ya, kita harus bangun yang namanya aset. Kalau Anda cuma jualan doang, nggak ada habisnya. Ya, saya kalau suruh jualan terus sampai detik ini, saya nggak mau. Aduh, capek. Dari dulu saya orang marketing, orang lapangan, jualan sampai kapan? Nah, pertanyaannya itu, Anda bangun yang namanya aset. Bapak Ibu, kalau bicara aset, saya coba kasih gambaran di sini ada dua. Membangun aset. Aset itu sebenarnya ada dua. Ada tangible aset, aset yang dapat dilihat. Misalnya, Anda punya tanah, punya bangunan, punya uang, ya, punya uang cash, punya perhiasan, portfolio, ya, portfolio itu kalau Anda main di saham, mungkin Anda bisa tahu portfolio seperti apa. Itu uang Anda yang tangible, yang dapat dilihat. Nah, terus ada lagi aset yang tidak dapat dilihat, intangible asset. Nah, intangible asset itu aset yang tidak dapat dilihat, misalnya kesehatan, ya, niat yang kuat, pengetahuan, skill, keterampilan, ya, kesabaran, keberuntungan. Jadi dengan kata lain, intangible asset itu adalah diri Anda sendiri, Bapak Ibu, ya. Intangible asset itu ada diri Anda sendiri. Kenapa dari awal tadi pertama kali saya minta apa? Ingat nggak? Yuk, mari kita beri aplaus yang paling semangat untuk diri Anda masing-masing, ya. Karena apa? Karena Anda adalah aset yang paling berharga di bisnis ini, Bapak Ibu, ya. Oke. Bicara aset, saya akan kasih gambaran, ya. Sebelum saya jalankan bisnis ini dengan saya sekarang jalankan bisnis ini, aset saya beda. Aset saya beda. Bedanya di mana? Ini agak buram ya. Oke. Aset saya di mana? Kalau Anda lihat di tangible asset, ini barang-barang yang ada di tempat usaha saya, ya. Di sini. Anda lihat barang bertumpuk-tumpuk di sini, ya. Ini benda mati, ya. Gelondongan-gelondongan yang harus saya kelola, yang harus saya jalankan, baru ini bisa jalan, ya. Benda mati dan mereka memang nggak punya perasaan, ya. Mau kita apain terserah gitu kan. Mau kita jual, mau profit setinggi-tingginya atau kita mau jual rugi, itu ada di tangan kita, ya. Dan kita kalau jalankan bisnis di sana, ya, mau sampai kapan pertanyaannya? Karena itu butuh saya yang kelola, butuh saya yang jalankan. Kalau enggak dia nggak bisa jalan sendiri, Bapak Ibu, ya. Tapi yuk, saya ngelihat di bisnis di intangible asset, kita kelola yang namanya manusia. Manusia yang kita kelola, yang kita arahkan berkembang, bertumbuh, ya, sampai akhirnya aset ini bisa bekerja sendiri, bisa berjalan sendiri. Tanpa kita pun dia bisa jalan sendiri. Jadi kita satu titik, kita punya suatu kebebasan. Beda banget dengan di tangible. Saya misalkan saya mau sampai akhir saya masih bisa dapat hasil dari tangible asset saya, ya harus saya juga terjun selamanya di situ gitu loh, ya. Kalau nggak mau terjun ya udah tutup aja itu usaha, selesai gitu. Tapi kalau di sini enggak, ya. Intangible asset, begitu kita ngajarin orang, orang itu sudah terduplikasi, cara-cara sudah ngerti dan mereka tinggal jalan sendiri. Ya, tapi butuh tetap awalnya kita harus arahkan, ya. Oke. Kalau bicara intangible asset, Anda lihat konsepnya ya. Konsep seperti ini. Cara kerja di A, Anda bisa lihat. Kalau di tangible tadi, saya kerja, saya dapat income, benar? Ada penghasilan, dibayar. Ya, saya kerja, saya buka toko, buka usaha, saya dibayar, dapat, ya. Tapi pada saat saya nggak kerja lagi nanti, misalkan, ya saya mau tutup deh 1 minggu, saya mau jalan-jalan ke luar negeri, ya kan, saya mau ke Eropa 1 bulan, apakah saya mesti dibayar? Belum tentu, ya. Kalau orang yang saya ini bisa kelola, biasanya itu kalau zaman sekarang ya, pengalaman saya itu harus kita yang turun langsung. Begitu kita kasih ke orang, belum tentu dia bisa jalanin, bahkan bisa hancur ya, gitu loh, ya. Jadi bisnis ini resikonya besar sekali, Bapak Ibu, ya. Nggak kerja, ya kita juga udah nggak dibayar, Bapak Ibu. Kalau di A, ya. Oke, kita coba lihat di B, ya, Pak. Di A selanjutnya kita nggak dibayar, ya. Kemudian di B, kalau kita di intangible,
Ya, kita kerja awalnya sama kayak kerja. Kita bangun aset ya, datang ke pertemuan ya, bangun OPP segala macam. Nah, itu kerja kita. Tapi sewaktu-waktu kita nggak kerja lagi, tapi mereka sudah bekerja, sudah mengerti, sudah terduplikasi dengan baik, kita tetap dibayar. Nggak kerja tetap dibayar, nggak kerja tetap dibayar. Kalau Anda boleh memilih, Anda milih yang A atau B? Lebih B ya, sama. Berarti kita satu frekuensi Bapak Ibu ya. Kita bisa lanjutkan poin-poin berikutnya. Jadi intinya kita di sini bangun yang namanya aset ya. Oke, ini nanti dulu Pak. Ini nanti dulu. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bangun aset, kita akan mendapatkan yang namanya kebebasan uang, kebebasan waktu, kebebasan pikiran, dan juga satu hal, ilmu kepemimpinan Bapak Ibu. Saya dulu nggak ngerti. Kita bisa dapat yang namanya ilmu kepemimpinan. Kita di sini kan sebagai seorang leader, ya. Nah, kunci sukses dari ilmu membangun aset ini itu adanya di duplikasi. Nah, adanya di duplikasi kuncinya. Duplikasi itu jadi apa yang Anda lakukan itu diikuti, ditiru oleh grup-grup Anda, oleh orang-orang yang ada dalam tim kerja Anda. Nah, jadi Anda harus lakukan hal-hal yang benar nih. Ingat, Anda harus jadi orang yang tepat untuk diduplikasi. Ya, Anda harus jadi orang yang tepat untuk diduplikasi. Karena gini, hati-hati dengan duplikasi. Kalau Anda melakukan hal yang benar, mungkin grup Anda hanya 50% yang menduplikasi. Ya, tapi kalau Anda melakukan hal yang salah, itu bisa terduplikasi 200% loh. Nah, hati-hati, itu bahaya banget. Jadi kalau Anda udah melenceng, wah grup Anda tambah melenceng kemana-mana, udah nggak kontrol nantinya, bahaya. Ya, jadi semua sesuatu kembali di tangan Anda sendiri. Ya, oke. Bapak Ibu, kalau bicara seperti ini ada satu hal yang perlu diingat lagi. Tim Anda, tim kerja Anda itu biasanya mengikuti apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan. Percaya nggak? Ya, percaya nggak? Gimana cara? Yuk, kita santai sebentar, jangan tegang gitu ya. Yuk, Bapak Ibu ikuti gerakan saya, ikuti instruksi saya. Ya, coba kita main-main doang aja sebentar, santai. Bapak Ibu angkat tangannya ke atas, ya, angkat tangan ke atas. Kemudian coba Bapak Ibu puter terus makin kenceng. Ikuti perintah saya ya. Pegang mulut. Wait, ada yang pegang pala. Nah, ya, hati-hati itu namanya, ya. Itu namanya banyak juga di luaran orang yang mengikuti, ya kan gitu loh, ya. Yang sebenarnya adalah kita sebagai leader, kita kasih contoh yang benar dan sehingga grup kita mengikuti kita, ya, apa yang kita lakukan. Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk membangun manusia, di bisnis ini kan manusia nih, bisnis ini nih. Untuk membangun manusia kan tadi saya katakan dibutuhkan yang namanya kepemimpinan. Nah, dalam hal ini juga dibutuhkan yang namanya mentoring. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa mentoring. Kalau Anda kurang gitu paham banget, saya juga dulu nggak paham banget deh soal gini-ginian, tapi yuk Anda boleh cari bukunya ya di toko-toko buku terkemuka. Itu banyak soal kepemimpinan, soal mentoring. Kalau kepemimpinan ada apa? John C. Maxwell yaitu 21 hukum kepemimpinan, itu juga bagus. Atau dari mentoring itu John C. Maxwell juga, buku mentoring 101, bukunya kecil, simple banget, ya kan, Anda bisa bawa kemana-mana, Anda baca di sana belajarkan, sehingga Anda bisa menaikkan katup, membantu orang lain untuk juga naik katupnya, ya, dari hal kepemimpinan itu. Bapak Ibu, seorang pemimpin harus punya yang namanya visi yang besar dan jelas, ya, bukan visi sekedar visi yang besar dan jelas. Jadi Anda tahu Anda mau arahnya kemana. Nah, kalau Anda udah jelas, ya kan, Anda juga harus bisa berbagi visi dengan orang-orang yang dalam tim kerja Anda. Sehingga juga mereka tahu, oh iya, saya mau dibawa ke sini nih, gitu loh. Ya, saya ada baca di satu buku, ya, itu Napoleon Hill, ya. Napoleon Hill itu penulis buku Think and Grow Rich, ya. Nah, di sana dikatakan, hargai visi dan impian Anda, karena mereka adalah anak-anak dari jiwa Anda, ya. Mereka ada rancangan dari keberhasilan utama Anda. Ya, jadi rancangan dari keberhasilan utama Anda itu visi, ya. Itu kata Napoleon Hill, Bapak Ibu. Jadi berarti banget yang namanya visi. Dan hal yang kedua yang harus Anda ketahui juga yaitu masalah belief. Nah, saya punya satu kata yang simple banget tapi artinya mendalam. Maknanya dalam banget. If you believe you can, you can. Artinya apa? Tahu ya? Kalau Anda berpikir bisa, yakin bisa, pasti bisa, ya kan? Anda bisa. Jadi kalau Anda yakin bisa,
Anda bisa. Ya, if you believe you can, you can. Bapak Ibu, keyakinan itu merupakan salah satu faktor kunci untuk menuju kesuksesan, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda harus punya keyakinan. Ya, dengan keyakinan yang begitu positif, kalau Anda punya keyakinan yang begitu positif, Anda bisa melakukan sesuatu yang menurut orang lain nggak mungkin, itu menjadi mungkin, gitu loh. Karena Anda punya belief. Ya, ada orang mengatakan, nah, misalnya, aduh mana mungkin pada saat Anda mungkin ada pernah nggak tawarin orang, wah ini ada bisnis nih, ya kan, yang bagi-bagi hadiah, ya kan, ada BMW, ada ini itu segala macam. Alah lu, mana mungkin sih lu, gitu kan, mana mungkin, ngaca gitu ya kan. Nah, sekarang kalau Anda mau sukses, Anda mau ngikutin kata dia nggak mungkin, atau Anda punya belief, Anda yakin Anda bisa, Anda berjuang dan Anda buktikan Anda bisa. Anda pilih yang dengar kata dia atau Anda yakin Anda bisa? Yakin, belief ya. Jadi keyakinan Anda itu harus tebal, Bapak Ibu ya. Harus tebal baru Anda yakin Anda bisa ya. Saya salut banget, saya belajar banyak dari seorang pemimpin besar ya, seorang anak muda, pemimpin kita semua, Bapak Louis Tendean ya. Boleh minta aplaus untuk beliau ya. Luar biasa saya belajar dari beliau. Impian Pak Louis begitu besar, Bapak Ibu ya. Dari awal beliau jalankan bisnis ini, apa udah ada bukti? Baik dari produk, baik dari rewards-nya, belum ada sama sekali. Tapi keyakinannya beliau yang begitu besar sehingga beliau jalan terus, apapun kata orang, beliau nggak pedulikan. Beliau tahu ya, beliau mau kemana arahnya, dan sekarang bisnisnya begitu besar sekali, Bapak Ibu ya. Itu dari impian, dari belief-nya ya. Nah, seseorang kalau dia punya keyakinan yang penuh, kalau dia punya keyakinan yang penuh, itu baru dia bisa mengambil suatu tindakan untuk mencapainya, gitu loh. Kalau dia nggak punya keyakinan, dia nggak berani bertindak, boro-boro tercapai apa yang diimpikannya, gitu loh. Ya, keyakinan itu penting, Bapak Ibu. Nah, hal yang ketiga itu masalah komitmen. Nah, kalau Anda udah punya belief, Anda komitmen yuk, gitu loh. 1 tahun, 2 tahun saya harus selesaikan. Ya kan, saya harus selesaikan. Itu komitmen. Komitmen itu sebuah janji, Bapak Ibu ya. Lebih dari sekedar harapan yang tinggi. Komitmen itu apa ya? Hasrat, nilai-nilai ya, yang harus tercapai gitu loh. Jadi komitmen itu Anda lakukan dan komit pada diri sendiri. Nah, bicara dengan komitmen, saya tuh juga banyak belajar dari seorang upline saya ya, Bapak Rusli Gustaf, mungkin Anda semua tahu ya, udah dengar netbinya beliau. Itu bicara komitmen, Pak Rusli tuh luar biasa. Anda tahu Pak Rusli membangun satu orang yang belum jelas ya, dari Jakarta ke Bandung ya, dan dia komitmen setiap minggu hadir di home meeting yang di Bandung. Jakarta, Bandung setiap minggu sekali. Selama kurang lebih dari setahun lebih ya Bu Mita? Setahun lebih. Nah, kebetulan orangnya ada di sini ya. Jadi setahun lebih itu dibangun. Terus komitmen, jalan terus, home meeting, ada orang, nggak ada orang, tetap hadir. Ada orang, nggak ada orang, tetap hadir. Bukan kayak mungkin banyak orang di luar sana, mungkin bukan Anda ya, orang-orang di luar sana, atau grup saya juga, saya pernah lihat, ada orang nggak ada orang dia nggak hadir. Nggak bisa seperti itu, yang namanya komitmen, sekali kita komitmen hadir, yuk kita harus bablas terus, ya kan, harus jalan terus. Ada orang, nggak ada orang, sharing aja dengan tuan rumahnya. Nah, setelah 1 tahunan, ternyata terbentuk satu orang core leader. Perempuan, wanita di sini ya, luar biasa ya, dari Ibu Mita, dari komitmen ya, komitmen dan konsistensinya yang dia jalankan ya, harus dijalankan, akhirnya terbentuk. Kalau kadang-kadang kita belum apa-apa udah keburu give up, keburu nyerah gitu ya kan, padahal tinggal selangkah lagi kita udah nyampe sebenarnya, tapi kadang-kadang udah keburu give up ya, keburu nyerah, Bapak Ibu. Oke, bicara komitmen. Nah, kita di sini tadi bicara yang namanya aset. Gimana sih cara kembangin aset? Nah, cara kembangin aset, Bapak Ibu, dimulai aset ini kan diri kita sendiri. Kita harus jaga kesehatan yang kita miliki. Jaga kesehatan sebenarnya nggak perlu yang mahal-mahal, Bapak Ibu. Anda cukup bangun pagi, jalan kaki, ya jalan pagi gitu kan, seminggu ya mungkin boleh 2-3 kali. Nah, tapi satu hal Bapak Ibu, dari jalan pagi itu Anda bisa punya kesempatan untuk prospecting, Bapak Ibu ya. Di jalan pagi itu kesempatan bagus untuk prospecting, Bapak Ibu. Orang yang jalan pagi itu orang yang peduli akan kesehatan, bukan? Peduli. Kita masuk produk kesehatan itu gampang banget, Bapak Ibu. Grup-grup di Jakarta itu banyak manfaatkan jalan pagi ini. Pulang jalan pagi dapat omset gitu ya. Oke, Bapak Ibu, yang kedua,
bicara kesehatan itu gampang sebenarnya manage lagi. Anda harus cuman butuh makan teratur, ya. Anda bisa manage stres Anda, jangan stres di bawah stres. Kemudian Anda tidur yang cukup, ya. Terus Anda bisa, ya, ada sisain waktu sendiri lah untuk mengurus diri sendiri, ya. Oke, yang kedua, niat untuk merubah nasib. Bapak Ibu, niat sih ada, ya. Niat yang bagaimana? Niat yang kuat dan sungguh-sungguh ingin merubah nasib, ingin memperbaiki kehidupan. Nah, tapi banyak halangan nih Bapak Ibu. Tapi kita harus maju terus. Sebenarnya halangan yang terjadi itu, ya, hambatan-hambatan yang ada sebenarnya apa? Sebenarnya lebih, yang di luar itu sebenarnya lebih kecil, lebih ringan dibandingin hambatan-hambatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang ada dalam diri kita sendiri yang jadi masalah besar sebenarnya, ya. Anda bisa tahu hambatan yang dari luar apa? Hambatan yang di luar apa sih sebenarnya kalau kita jalan di sini? Kalau menurut saya sih paling gini. Ada orang bilang, oh, pangsa pasarnya, saya jalan ke sini udah pada tahu Tiansi, jalan ke sono udah tahu Tiansi. Jadi saya mau kemana lagi? Udah pada tahu semuanya. Di Bandung banyak yang udah tahu belum? Apalagi Bandung, rata-rata ngomong Tiansi banyak yang udah tahu, ya. Tapi peluangnya sebenarnya masih banyak nggak? Masih banyak Bapak Ibu. Anda ingat kan kalau di NDT dengan mengesampingkan jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia itu baru habis disponsori kurang lebih berapa tahun lagi? Ratusan tahun lagi Bapak Ibu, sampai mati hidup tuh belum, baru habis gitu, ya. Nah Bapak Ibu, jadi itu bukan satu masalah Bapak Ibu, ya. Sebenarnya satu tip buat Anda, kalau orang bilang, oh Tiansi ya, gue udah tahu gitu, ya. Iya aja dulu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau pengalaman saya, dia belum tahu Bapak Ibu, dia belum tahu, ya. Kalau dia udah tahu, pasti dia udah jalanin bisnis ini Bapak Ibu. Dia belum tahu. Nah, pernah saya bilang, oh udah tahu ya, oke. Saya ulang boleh? Oke, ulang. Begitu saya ulang begini, oh ya, ulang lagi, oh gitu ya, ulang lagi, oh begitu ya. Aduh, ini nggak tahu, tapi pertamanya udah sok tahu banget gitu kan. Nah itu, banyak orang-orang di luaran seperti itu. Jadi tugas kita yuk untuk menjelaskan ke mereka supaya mereka mengerti bisnis ini seperti apa. Bisnis ini besar Bapak Ibu, ya. Oke, apalagi kendala di luaran mungkin yang rintangan-rintangannya dari luar. Kompetitor mungkin katanya, aduh ada produk-produk baru, produk sejenis segala macam. Aduh Bapak Ibu nggak usah dipikirin deh, produk kita udah jelas-jelas, ya kan, udah jelas-jelas itu banyak membantu orang yang punya masalah kesehatan segala macam. Anda kalau lihat buku kesaksian produk itu udah nggak ada habis-habisnya, ya. Jadi itu sebenarnya bukan menjadi halangan Anda untuk tidak fight di bisnis ini Bapak Ibu. Yang jadi halangan adalah ini, dari dalam diri Anda masing-masing Bapak Ibu. Apa itu? Kemalasan. Malas, percaya benar nggak? Banyak yang, aduh males ya, nanti lagi nunda-nunda, ya kan? Banyak yang negative thinking. Begitu dengar ada satu orang ngomong begini, oh iya begitu kali ya, apa? Itu semua di dalam diri. Mungkin juga ada yang, aduh pesimis, ya kan, rasa takut, was-was. Begitu mau telepon prospek nih, waduh, diangkat enggak, aduh mudah-mudahan enggak diangkat ya gitu kan, ya. Begitu tutut, waduh senang gitu. Itu kan sebenarnya dari dalam diri Anda sendiri gitu, hal-hal seperti itu. Jadi itu Anda bisa atasi, ya, atasilah itu. Itu karena bukan menjadi suatu halangan untuk Anda mau maju di bisnis ini, mengembangkan aset. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Nah, kalau Anda punya niat yang kuat dan sungguh-sungguh saja, tidak diimbangi dengan yang namanya pengetahuan, itu kurang. Karena kalau Anda punya pengetahuan yang baik dan cukup, itu dapat melipat gandakan hasil usaha Anda, ya. Bahkan juga bisa mengurangi yang namanya kegagalan. Kalau kita punya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini didapat dari mana? Kalau dari bisnis ini. Ya, kalau di bisnis ini kita bisa dapat dari sebenarnya dari pertemuan seperti malam ini, CPM, dari OPP, dari NDT, ya, dari Vision Seminar, dari training-training yang dilakukan, yang diadakan oleh perusahaan kita. Itu Anda ikuti. Ya, itu menambah pengetahuan Anda. Dari buku-buku, misalkan buku-buku terbitan terbaru apa segala macam Anda baca. Ya, kita di sini harus mau belajar, harus mau baca buku, ya. Oke, kemudian yang bicara keempat, jangan meremehkan keahlian yang Anda miliki. Bapak Ibu, yang namanya keahlian nggak mungkin terjadi begitu aja. Mendadak toto saya ahli presentasi, mendadak saya toto ahli ngerti produk semuanya. Nggak bisa Bapak Ibu. Saya nggak ahli sebenarnya berdiri di sini Bapak Ibu. Saya nggak ahli. Tapi saya lakukan mulai dari yang kecil-kecil, ya, sehingga saya naik, memperbaiki, lebih meningkat keterampilan saya Bapak Ibu. Jadi Anda nggak usah takut, nggak usah tunggu terampil dulu baru berani, lakukan terus aja, ya. Itu akhirnya akan terjadi keterampilan Anda akan terbentuk Bapak Ibu. Nah,
Kemudian yang kelima adalah sabar adalah kunci menuju kesuksesan. Nah, kalau Anda sudah melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, ya ini Anda butuh sabar. Sabar adalah kunci menuju kesuksesan. Gimana ceritanya sabarnya? Bapak Ibu, tidak semua kegiatan yang kita lakukan langsung mendapatkan hasil saat itu juga. Benar nggak? Benar ya? Misalkan saya presentasi, ya, belum tentu orang itu langsung bergabung di saya, ya kan? Belum tentu, ya kan? Bisa aja iya. Nah, tapi kalau misalkan bisa juga Anda dihadapkan pada kegagalan. Misalkan Anda ya udah langsung di-cut, nggak mau lah, ya kan? Nah, hati-hati ya. Jangan gara-gara itu Anda kemudian langsung memvonis, aduh, kegagalan itu akhirnya menghalangi Anda untuk coba lagi, dan coba lagi gitu. Itu kesuksesan Anda sebenarnya dari apa? Dari orang yang ulet. Dari orang yang ulet itu bisa sukses. Bapak Ibu, saya punya satu cuplikan lucu juga. Kita belajar dari seorang anak kecil, ya. Coba bisa lihat cuplikannya, Pak, sebentar. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Anak kecil aja tuh ngerti loh gitu loh, ya. Ngerti kalau ditolak tuh coba lagi gitu kan. Tolak coba lagi gitu ya. Nah, itulah kita belajar, ingat ya. Jadi dari cuplikan itu simpel banget. Anda ingat, Anda harus coba lagi Bapak Ibu. Oke, yang terakhir adalah keberuntungan. Nah, makanya kenapa saya taruh terakhir sebenarnya keberuntungan. Sebenarnya nggak ada orang langsung tahu-tahu beruntung gitu. Oh, beruntung punya orang seperti itu. Bukan Bapak Ibu. Leader Anda juga nggak suka pada saat oh dia hoki, dia beruntung aja gitu. Bapak Ibu nggak ngelihat perjuangan mereka, ya kan? Anda cuma melihat 1%-nya, tapi 99% Anda tidak melihat. Sebenarnya kesuksesan itu terjadi antara kesiapan plus kesempatan, ya. Jadi Anda harus siap. Ya, pada saat Anda siap, ada kesempatan, Anda bisa langsung maju. Kesiapan itu dari mana? Yaitu tadi saya katakan, Anda harus punya apa? Pengetahuan, nambah ilmu Anda. Jadi jangan sampai, oh besok mau ketemu orang baru saya baca buku, ya kan, baru belajar gitu. Jangan, yang Anda harus siap, ya. Kemudian juga ada keterampilan Anda tiap hari dilatih gitu loh. Jangan sampai pada saat Anda udah ketemu musuh nih, mau nembak nih, nggak bisa ketembak gitu, pelornya nggak punya, ya. Akhirnya ya udah lost gitu aja, ya Bapak Ibu. Anda pelajari ya. Ini cara mengembangkan aset itu di diri Anda. Oke. Kemudian selanjutnya kita melihat kendala. Nah, tadi kita cara membangun aset. Kendala membangun aset ada nggak sebenarnya? Ada kalau menurut saya. Kendala membangun aset di TNC. Satu, kita harus berubah. Nah, dalam arti kata bukan berubah kayak Power Rangers berubah gitu, bukan Bapak Ibu ya. Yang harus berubah adalah apa? Kebiasaan-kebiasaan kita, sikap, tingkah laku kita harus rubah. Sering nggak upline Anda menyarankan Anda, yuk berubah, baca buku yuk, dengerin kaset. Itu upline Anda mengarahkan Anda supaya Anda berubah ke arah yang lebih baik, arah yang positif, ya. Upline Anda ingin Anda berubah. Tapi pertanyaannya, Anda mau nggak berubah? Nah, pertanyaannya, mau nggak berubah? Nah, mau, serius nih ya. Kalau Anda mau sukses, Anda harus mau berubah Bapak Ibu. Ya, kalau nggak mau berubah nggak akan sukses. Ya, kalau nanti contoh saya kalau nggak berubah dalam beberapa poin itu, saya nggak akan jadi kemana-mana Bapak Ibu. Oke, Anda harus mau berubah. Perubahan-perubahan itu, kalau Anda lihat di poin 1, Anda mau berubah. Upline Anda mau, tapi yang paling penting adalah perubahan itu yang Anda inginkan dari diri sendiri. Tadi Anda sudah bilang mau, ya kan? Ayo, lakukan, ya. Mulailah melakukan perubahan-perubahan yang bisa Anda lakukan saat ini. Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan saat ini, itu akan menentukan keadaan Anda di masa yang akan datang Bapak Ibu. Ya, jadi mulai lakukan hal yang kecil-kecil. Nggak perlu jangan langsung ekstrim, nggak apa-apa. Lakukan yang kecil-kecil, nanti akan lebih baik, dan lebih baik ya. Oke. Kedua bicara ego. Nah, ego itu sebenarnya bicara sikap Bapak Ibu ya. Di bisnis ini kita harus mau rendahkan hati, kantungkan ego, ya kan? Nah, itu karena sikap kita sebenarnya kita harus mau belajar Bapak Ibu ya, harus mau belajar. Nah, kalau banyak orang yang bilang merasa sudah tahu, egonya tinggi kan? Aduh, gue udah ngerti deh bisnis ginian. Ya, gue udah paham banget. Ya udah. Kalau Anda ngomong seperti itu ke upline Anda bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur apa? Oh, dia udah ngerti, ya udah, lu jalan ya. Nah, gue fokusnya sama orang yang nggak ngerti nih, gitu kan? Lebih dibantu orang yang ngerti, diarahkan dengan cara yang benar. Yang rugi siapa sekarang? Kalau sok tahu. Ayo, kita sendiri ya yang rugi ya kalau kita sok tahu. Lebih baik yuk rendahkan hati, kita belajar dari upline-upline kita yang pasti lebih tahu di bisnis ini Bapak Ibu ya. Oke, kemudian Anda lebih baik jadi kayak
buah tuh kalau buah mendingan masih jadi buah yang masih hijau dan lewat prosesnya akhirnya jadi mateng ya. Daripada jadi buah yang udah mateng, yang udah tahu segala-galanya itu mateng, sebentar lagi tinggal busuk. Ada yang sebut ya, busuk tinggal dibuang ya, nggak usah pusing ya. Jadi ya, oke, Bapak Ibu, yuk kita belajar. Dan hal yang kedua adalah tidak teachable. Nah, tidak teachable ini banyak, Bapak Ibu. Terutama kalau saya lihat dari misalkan gini, sponsornya seorang office boy, ya. Kemudian yang disponsorinya itu seorang manajer, ya di perusahaannya. Nah, itu nggak teachable banget biasanya pengalaman saya. Lu so tahu, gue lebih tahu bisnis ini, ya kan? Tapi sebenarnya itu salah, Bapak Ibu, itu salah. Biar bagaimanapun, walaupun dia seorang office boy, ya kan? Biar bagaimanapun orang ini lebih ngerti karena dia lebih duluan jalan, ya. Pada saat itu ya, belajar aja, ikutin aja dulu. Tapi bisa aja seorang manajer ini akhirnya bisa melompati seorang office boy. Karena aturan main di bisnis kita kan begitu kan. Bisa melompati upline pada saat upline-nya nggak mau berkembang. Upline-nya cuma begitu-gitu aja ya, lengkapin aja, silakan gitu loh ya. Harus teachable Bapak Ibu. Saya punya teman di Jakarta, itu lucu banget. Dia bilang, aduh gue teachable abis deh sama upline gue. Pokoknya dia ngomong A, gue ikutin A. Dia ngomong B, gue ikut B. Tahu nggak hasilnya apa? Hasilnya upline gue ke Jepang, gue ikut ke Jepang. Upline gue dapat naik kapal pesiar, gue ikut dapat naik kapal pesiar. Besok upline gue ke Korea, gue ikut berangkat ke Korea juga. Lebih enak gitu enggak? Ya, lebih enak gitu. Nurut aja Bapak Ibu, karena pasti upline Anda tidak akan menjatuhkan Anda. Ya, malah upline Anda senang kalau pada saat ke Korea nanti, yuk, waduh, bukan upline Anda sendiri yang berangkat. Itu bukan suatu kebanggaan untuk seorang upline kalau dia sendiri cuma bisa berangkat. Tapi suatu kebanggaan untuk seorang upline apabila dia bisa bawa banyak orang-orang di dalam tim kerjanya bisa sama-sama berangkat Bapak Ibu. Ya, pastikan itu nanti Anda berangkat sama-sama Bapak Ibu. Oke, masalah waktu lagi ya. Kita mau bangun aset, tapi waktu nih masalah nih katanya gitu. Banyak yang masalah waktu? Banyak yang mesti kerja di sini. Mesti kerja, tapi ini banyak anak kuliah ya. Yang kerja juga ada ya Bapak Ibu. Ada Bapak ya. Pak, kalau kerja itu Bapak jam berapa Pak udah bangun pagi-pagi Pak? Oh, kerjanya enak banget Pak. Jam 9 baru bangun, kerjanya di mana? Di Tasik? Oh, biasa sih setahu saya ke orang-orang kantor itu jam 8 udah masuk kantor gitu Pak. Pulang jam 5 gitu. Nah, kalau pengalaman saya di Jakarta nih ya Pak ya. Rekan-rekan kerja saya ada rekan-rekan dalam tim saya ada yang mereka rumahnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta Pusat. Jadi pagi-pagi dia udah bangun tidur. Dia bilang, "Bu, saya pengen sih punya aset di Tiansi, pengen sih bangun aset. Tapi gini Bu, saya sibuk banget loh tiap hari." Dia bilang, "Pagi-pagi subuh nih saya udah bangun. Sebelum ayam berkokok saya udah bangun duluan." Wah, Pak Luis sampai bingung waktu itu. Pernah ada dengar Pak Luis bilang, zaman udah berubah kali ini ya. Kalau dulu kita dibangunin ayam, sekarang kita ngebangunin ayam. Gila bener-bener zaman sekarang ya kan. Ya banyak orang sebegitu tapi masih nyaman di kerjaannya gitu. Pagi bangun macet-macetan ya kan. Akhirnya kerja ya kan. Iya Bu, saya kerja ke kantor. Udah selesai sampai pulang malam. Akhirnya udah capek. Besok pagi harus siap-siap kerja lagi. Bagaimana ya caranya ya? Mau punya aset di Tiansi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu punya aset di Tiansi, pengen Anda dan saya punya jam sama nggak sih 24 jam? Sama, Anda dan saya siapapun di dunia ini punya jam yang sama 24 jam, ya kan? Cuma tergantung bagaimana kita mengolahnya, mengaturnya, ya kan? Oke, kalau ternyata kerjanya sampai pulang rumah lagi jam 7, jam 8 baru nyampe rumah, Anda sebenarnya jalankan bisnis ini nggak perlu 1 harian, cukup setiap hari minimal 3 jam Anda jalankan tapi konsisten, itu pasti Bu, Pak, jalan bisnisnya, ya. Cuman banyak orang yang itu apa? Banyak bolong-bolong, gak konsisten. Saya punya belajar dari satu leader, mereka posisinya udah tinggi, ya, ada posisinya udah tinggi, pulang kantor, taruh tas, presentasi sampai jam 12 malam pulang. Toh besoknya masih bisa kerja dan sekarang peringkatnya sudah tinggi, sudah terima reward, ya kan? Itu bukti ternyata orang-orang itu bisa gitu kan. Bagaimana dengan kita-kita yang masih banyak alasan nggak punya waktu gitu loh. Kalau Anda mau punya waktu, Anda jalankan bisnis ini kan pengen punya waktu, kebebasan waktu bukan? Apa mau begini-gini aja dari pagi sampai sore di jalanan, di kantor? Kan enggak kan? Pengen punya kebebasan waktu. Nah, kalau Anda pengen punya kebebasan waktu, ayo investasikan waktu Anda sekarang. Investasikan waktu Anda sekarang sehingga nanti Anda sudah punya kebebasan waktu. Nggak usah pusing Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, yang keempat.
Nah, kalau bicara waktu dulu saya kasih pengalaman saya satu juga. Saya bicara waktu, ya saya dulu pulang kantor, ya pulang kerja, saya tuh santai. Saya santai, ya kan, santai. Tapi saya harus atur waktu, harus yang namanya ke OPP segala macem, ya. Itu saya bayar harganya, Bapak Ibu, bayar harganya. Saya tinggalkan keluarga saya, ya malam saya keluar. Untung suami saya ngerti, walaupun suami saya nggak mendukung, bukan mendukung apa enggak ya. Awalnya saya nggak mendukung, ya kan. Tapi sampai saat ini pun nggak jalankan bisnis ini. Tapi dia tidak menolak, tidak menghalangi saya untuk jalankan bisnis ini. Cuma asal saya bisa bagi waktu aja. Nah ini, ya siapapun harus bisa bagi waktu sehingga semua berjalan lancar. Nah, bicara hal yang keempat, zona nyaman. Bicara zona nyaman. Udah ada yang nyaman belum di sini? Belum? Karyawan nyaman loh kalau saya tahu. Biasanya karyawan nyaman kan? Tiap bulan dapat gaji ya, Pak? Ya, nyaman ya? Oh, udah nyaman. Kenapa mesti jalanin bisnis ini, Pak? Oh, belum aman. Oke, plus ya untuk Bapak. Ya, belum aman, betul Pak, betul ya. Kalau bicara zona nyaman, saya tuh sebenarnya udah nyaman banget ya. Kalau bicara saya udah nyaman banget. Pulang saya santai, cuman sama suami, anak, yuk jalan, pergi keluar makan malam. Saya nggak masak di rumah, keluar makan di luar, pulang makan, tidur, istirahat, besok begitu. Rutinitas seperti itu, Bapak Ibu. Tapi saya kalau sudah melihat peluang ini besar dan saya tetap berada di zona nyaman saya nggak mau keluar dari zona nyaman saya, bagaimana? Apakah bisnis saya ini bisa jalan? Pasti nggak bisa, Bapak Ibu. Pasti nggak bisa. Siapa yang bisa ngikutin saya? Ya kan? Semua nggak bisa ngikutin saya dengan gaya seperti ini. Jadi kalau saya mau berubah, membuat tim saya berubah, saya juga harus berubah duluan. Ya, di zona nyaman ini. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya bilang ada kendala, ya. Tapi mudah loh, gitu loh. Mudah loh untuk jalankan membangun bisnis aset, membangun aset di Tiansi. Kenapa saya katakan mudah? Menurut Anda mudah atau susah sih sebenarnya bangun aset di Tiansi? Mudah. Mudah susah. Mudahnya 2 kali Pak, jadi masih mudah ya. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya mudah. Kenapa saya selalu katakan mudah? Semua ada di sini. Mudah atau susah ya, atau sukar atau apa, ini adanya di sini. Ada di pikiran Anda. Kalau Anda berpikir mudah, itu akan jadi mudah. Kalau Anda berpikir susah, akan jadi susah. Mestakung Bapak Ibu, semesta mendukung. Ya, apa yang Anda pikirkan, itu pasti. Kalau Anda pikirkan, oh iya gampang loh. Begitu ketemu satu orang, ngomong-ngomong, oh iya bagus ya, gue join deh. Ya, ngomong kedua, oh iya, gini, produknya ya bagus ya. Ya udah, beli deh. Nah, itu yang namanya berpikir positif Bapak Ibu, ada di otak kita. Tapi kalau orang yang negatif, saya punya satu orang yang negatif banget waktu itu. Dan pada saat vision seminar, bisa-bisanya semua tiket kan kena scan, ya di scan-nya waktu itu di Jakarta sempat kacau itu, ada tiket palsu apa segala macam di scan. Bisa-bisanya satu tim satu itu kan semua dari grup saya belinya di stokis Pak Robert ya, host kapal Jakarta. Bisa-bisanya semua lolos, dia doang yang katanya tiket palsu gitu. Dasar orangnya udah negatif banget, ketemunya begitu. Nah itu yang saya bilang, mestakung, ada aja gitu, jadi nggak cocok. Dan benar kejadian itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang dia ngomong, aduh pokoknya hasilnya negatif banget. Saya bilang gimana caranya untuk merubah ini orang ya, harus berubah dari pola pikirnya dulu Bapak Ibu ya. Dianya sendiri harus berpikir positif. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan yang namanya pikiran kita. Nah, apa yang kita pikirkan itu akan keluar sebagai kata-kata. Betul ya? Apa yang kita pikirkan akan keluar sebagai kata-kata. Dan kata-kata yang kita ucapkan itu akan menjadi keyakinan. Ya, kata-kata itu akan jadi keyakinan kita. Dan kalau keyakinan yang sudah terpatri di dalam otak kita, dalam diri kita, nah itu yang membuat seseorang itu mau melakukan. Ya, membuat seseorang itu mau melakukan. Apabila dia melakukan, ujung-ujungnya hasilnya adalah dia mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan. Nah benar ya, itu siklusnya seperti itu ya. Nah jadi kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang positif, dimulai dari Anda berpikir positif Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dari sini ya, sehingga ujung-ujungnya hasilnya nanti positif Bapak Ibu ya. Kenapa saya bikin mudah ya? Karena memang mudah bangun aset di Tiansi. Bapak Ibu, kita beruntung sekali berada di sebuah sekolah bisnis yang besar yang sudah terbukti mencetak orang-orang sukses di bisnis ini ya. Nggak ada salahnya saya minta aplaus sekali lagi untuk Unicor Bapak Ibu. Nah, ini peta aset Unicor ya. Anda mungkin udah sering ya
lihat yang namanya peta aset Unigor, saya nggak akan terlalu bahas mendetil, saya cuma kasih poin-poinnya aja ya. Ini sudah terbukti, jadi Anda nggak usah ragu-ragu lagi. Saya pada saat jalankan bisnis ini, saya nggak ngerti, saya bukan orang multi level sebelumnya, saya nggak ngerti bisnis ginian. Yang cuma saya tahu adalah kalau ini ada peta, saya nggak ngerti apapun, saya ikutin petanya ini, saya pasti nyampe. Ya, kayak saya ke Bandung misalnya, saya mau ke Sarijadi. Kalau saya dikasih petanya, Pak, saya ikutin petanya aja. Oh, ketemu lampu merah, saya harus belok kiri. Ketemu belok kiri, ada perempatannya, belok kanan lagi ya, ikutin aja, Anda pasti nyampe. Di peta aset Unicor, Anda dibikin simple banget. Cuma ada berapa tahapan? Anda lihat di sini? Cuma ada 4 tahapan, Bapak Ibu. Kalau di Tianxi kita punya 8 tahapan. Tapi justru ini yang mendukung kinerja Anda supaya nyampe ke peringkat Tianxi-nya tuh cepat. Jadi kalau Anda punya aset di sini, Anda ikuti 4 langkah-langkah ini, Anda akan punya aset yang sehat, Bapak Ibu. Aset yang sehat. Kenapa? Dari awal Anda sudah diarahkan untuk minimal main di 4, ya kan? Minimal di 4, dan kemudian Anda diarahkan dari awal menjadi seorang core person. Kalau seorang core person, kemudian core leader plus Excel, otomatis uangnya lebih besar dibandingin orang yang cuma kejar bintang, menurut pengalaman saya. Ya, jangan sampai bintangnya tinggi, tapi ya pangkatnya sih jenderal, tapi gajinya tuh kopral gitu loh. Wah, ya kan, nggak mau kan? Kita mendingan ya bintangnya masih kopral deh, tapi gajinya tuh jenderal gitu ya. Seorang bintang 5 bisa nggak? Bisa jadi Excel? Bisa, Bapak Ibu. Ya kemarin tuh di Jakarta ada seorang bintang 5, seorang mahasiswi kedokteran, itu bintang 5 Excel. Wah gila, mantep banget, dia punya bonusnya. Itu di atas manajer puluhan juta, Bapak Ibu. Kalau nggak salah kemarin di atas 10 jutaan lah ya. Itu jadi jangan Anda yang baru-baru juga nih, nggak usah khawatir Bapak Ibu, untuk menjadi seorang Excel itu bisa, nggak harus peringkat tinggi yang baru bisa jadi Excel ya. Oke, nanti Anda lihat selanjutnya. Nah intinya Anda dari awal hanya melakukan sebagai seorang core person. Intinya setiap orang di dalam tim aja, tim kerja Anda menjadi seorang core person minimal ya. Kenapa? Kalau semua di dalam tim Anda core person aja, ya Anda jadi core leader, Bapak Ibu ya. Dan si bawah ini jadi core person aja, nggak usah pusing bicara core leader plus Excel, itu pasti terjadi pada saat Anda duplikasikan ke seluruh jaringan Anda, minimal seorang core person. Ya, intinya seorang core person gampang apa susah? Balik lagi, gampang apa susah nih, ya kan? Gampang Bapak Ibu. Ya, minimal bintang 3. Anda semua di sini sudah bintang 3. Ya, dan saya yakin core person ini sudah Anda lakui, karena yang hadir di sini adalah minimal seorang core person, ya. Itu pertemuan paling dasar dari Unicor ini. Nanti Anda lihat ada pertemuan selanjutnya. Kemudian next selanjutnya core leader plus Excel itu pasti terjadi, ya. Dimulai dari core person Anda seperti ini. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini nih yang kadang-kadang lupa kita, ya. Anda cuma ngejar namanya core person, core leader plus, tapi Anda lupa kebiasaan itu. Kebiasaan itu apa? Misalkan, ya Anda baca buku, misalkan, ya kan, dream book Anda bukan cuma dibikin terus ditaruh loh, bukan. Ya, Anda bikin pada saat Anda down atau sekali-sekali Anda lihat, Anda resapi, benar-benar Anda lihat, Anda resapi dan Anda benar-benar inginkan. Nah itu, ya buku dream book itu fungsinya seperti itu, bukan cuma asal tempel-tempel disimpan. Kadang ada pertemuan apa baru dikeluarin gitu, ya jangan gitu ya. Terus direvisi terus ya. Kemudian, nah presentasi minimal 15 kali itu mah minimal. Kalau mau minimal ya Anda juga nanti hasilnya minimal loh, ya kan. Mau maksimal atau minimal? Mau maksimal ya Anda harus presentasi maksimal. Kalau 30 kali, ya itu mah termasuk dikit, sehari cuma 1, ya kan gitu loh. Mau banyak, ya udah lipat gandakan terus ya. Oke, lebih banyak Anda menabur, Anda pasti nanti akan menuai juga lebih banyak Bapak Ibu ya. Oke, melayani pelanggan. Nah, dulu saya sih sebenarnya nih bukan seorang yang tertarik, saya dilayani ya. Cuma beli satu macam produk pun diantar. Nggak ada salahnya Bapak Ibu, dari seorang pelanggan ya, saya seorang pelanggan akhirnya bisa berubah menjadi seorang yang serius jalanin bisnis ini ya. Jadi jangan mengecilkan yang pelanggan, aduh cuma beli satu box teh, udah deh suruh dia ke stokis saja. Dilayani beda Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang namanya membaca buku. Nah, membaca buku positif 15 menit per hari Bapak Ibu. Baca buku positif itu sebenarnya, kalau Anda mahasiswa ya, mahasiswa sih udah biasa baca buku ya, udah biasa baca buku, nggak usah pusing ya. Tapi bagi orang-orang yang nggak biasa baca buku, dulu saya nggak biasa loh baca buku, nggak biasa. Yang namanya buku terbuka,
mata saya tertutup. Begitu buku tertutup baru saya seger lagi gitu kan. Nah tapi enggak, dari bisnis ini kita harus mau berubah Bapak Ibu ya. Berubah, kita baca buku minimal 15 menit. Entah terserah Anda mau bacanya di mana deh, ya kan. Mau di kamar mandi boleh ya kan gitu kan. Nah kadang saya seperti itu, kalau khusus buang waktu untuk baca buku, saya dengan kesibukan, ya saya di mana aja bisa baca buku gitu loh ya. Oke, di tas saya juga saya bawa buku ini sekarang ya kan. Jadi kalau ada kesempatan saya bisa baca. Oke, kemudian Anda juga dengar kaset, baca buku jangan cuma buku-buku ini aja Bapak Ibu, berpikir dan berjiwa besar. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Tiap hari dibaca itu. Ntar udah habis ya ulang lagi, boleh sih diulang lagi, tapi coba Anda cari ke toko buku, cari yang lebih baru lagi, Anda dapat ilmu yang lebih banyak lagi Bapak Ibu ya. Oke, kemudian juga mendengarkan kaset atau unicorn setiap hari, kaset atau CD, sekarang udah CD semua ya Bapak Ibu ya, minimal satu deh, minimal satu ya. Jangan Anda punya netpi ya cuma taruh di kolong, setiap bulan ambil taruh di kolong ya kan, nggak didengar. Padahal itu pembelajaran paling bagus Bapak Ibu dari netpi itu. Kemudian apalagi terakhir ya, Pak Rusli Gustaf itu netpinya ya, pejuang sejati ya. Nah itu bagus banget. Dan yang keenam, hadir di setiap pertemuan unicorn dan pertemuan yang direkomendasikan oleh upline. Bapak Ibu, kalau Anda dengar netpi itu yang bekerja cuman apa? Telinga ya. Kalau Anda baca buku yang bekerja cuman mata. Tapi kalau Anda hadir di pertemuan, itu mata, telinga, perasaan semua menjadi satu Bapak Ibu. Nah itu kekuatan dari pertemuan Bapak Ibu. Anda bisa lihat di luar, di depan tampil, aduh tukang ojek bisa bintang 7, ya kan, bisa jadi pembicara, ya kan. Oh kuli panggul bisa bintang 6, ya kan, terutama di jaringan-jaringan di Tanjung Priok itu gila-gilaan banget. Ada tukang somai bintang 5, tukang parkir, ya kan. Wah nggak kira-kira benar-benar ya. Kalau nanti Anda mau datang ke Jakarta silahkan, grup yang di Tanjung Priok itu gila, gesekannya luar biasa dan mereka orang-orang yang fight di bisnis ini Bapak Ibu ya. Oke, kemudian menjadi good team player ya, menjadi good team player yaitu melakukan edifikasi, konsultasi dan no crosslining ya, konsultasi formal minimal 1 bulan sekali kepada upline aktif Anda. Nah banyak nggak? Apa Anda sudah melakukan konsultasi belum nih? Rata-rata setiap bulan minimal, tapi formal loh, bukan by phone. Ini nih pengen nanya begini-gini, bukan Bapak Ibu. Konsultasi formal itu Anda bawa print jaringan. Ya, datang minta waktu sama upline dulu ya. Sebelumnya udah appointment waktu, minta waktu. Saya mau konsultasi soal jaringan saya. Ya, dikasih lihat ini begini cara kerja kita. Itu namanya konsultasi. Anda dikasihkan konsultasi ini secara gratis loh, nggak perlu bayar. Mestinya dimanfaatkan, terlalu juga ya Bapak Ibu. Ya, konsultasi itu penting sehingga mungkin Anda nggak kebaca, Anda nggak kebayang, tapi orang lain yang lebih bisa melihat ya, lebih jelas lagi. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya pertemuan bersyarat unicorn. Nah ini yang saya bilang, pertemuan bersyarat unicorn ini Anda kalau mau serius di bisnis ini, ayo pertemuan bersyarat pastikan Anda ada di situ. Pastikan Anda ada di tempat itu ya. Apa CPM? Bagus, Anda sudah berada di tempat yang tepat malam hari ini. Core person meeting. Anda seorang core person, yaitu syarat dasar Anda sudah hadir di sini, Anda sudah belajar malam hari ini, kemudian core leader weekend. Nah, kita punya acara weekend kebersamaan dengan apa? Leader. Sudah leader nih peringkatnya. Jadi Anda kejar core leader weekend ini, kualifikasi di bulan ini ya, Pak. Di bulan ini ya. Di bulan ini kita ada kualifikasi core leader weekend. Bagi Anda yang mengejar core leader di bulan ini ya, tutup buku bulan ini, dan Anda misalkan orang baru, Anda bisa ke acara itu gratis, nggak perlu bayar ya. Banyak orang baru yang belum pernah core leader, banyak nggak? Yang belum pernah core leader, fight Bapak Ibu, kesempatan untuk kita belajar di sana fun banget ya. Anda akan bertemu dengan leader-leader Anda. Sekarang kan kalau ngelihat Pak Anggi kan pakai jas, ya pakai begini ya, formal gitu. Nanti kalau ngelihat Pak Anggi di acara core leader weekend ya kan, Ibu Linda itu santai semua ya. Kita bermain bersama, belajar bersama di core leader weekend. Fight ya, setuju ya? Sampai jumpa ya, core leader weekend harus fight Bapak Ibu ya. Karena begitu Anda core leader weekend bisa masuk, seorang core leader pasti punya omset yang besar Bapak Ibu. Kalau omsetnya besar, pasti bonusnya besar Bapak Ibu. Kalau Anda belum pernah sebagai seorang core leader, Anda kan pengen grup Anda jadi core leader, gimana caranya? Kita dulu ya, iya. Ya, kalau kitanya belum pernah core leader, gimana kita mengajak orang jadi core leader gitu? Apa yang bisa kamu ceritakannya? Anda bisa ceritakan, oh core leader itu seperti core leader weekend seperti itu loh, nggak bisa. Ya, kita dulu
Tapi selanjutnya pada saat core leader weekend itu terjadi lagi yang akan datang, posisi Anda jangan cuma core leader lagi. Ya, ntar kualifikasi ini core leader. Terus kan setahun 2 kali nih. Ntar 6 bulan kemudian impact sebagai core leader lagi. Tahun depan core leader lagi ya. Itu bisnis Anda nggak kemana-mana namanya gitu loh. Pada saat sekarang ada core leader, yang 6 bulan ke depan Anda core leader, plus ada mungkin 2 orang dalam tim Anda jalan, Anda sebagai 2 garis dengan kedalaman Anda 1, Anda impact sebagai seorang core leader plus. Terus naik peringkat. Memang acaranya core leader weekend. Sehingga Anda sudah dipersiapkan ke yang pertemuan bersiaran selanjutnya nih. Live, living in freedom. Nah ini lebih keren lagi Bapak Ibu. Ini sudah, kualifikasinya sudah lewat. Dan pengumumannya mungkin berapa hari lagi akan ada di internet, Anda bisa lihat. Dan ini minimal core leader plus. Nah kalau Anda nggak pernah core leader, bagaimana bisa jadi core leader plus gitu loh ya. Minimal core leader plus bisa hadir di live, dan itu kalau core leader plus transportasinya bayar. Tapi acara, makan, tidur semua ditanggung oleh Unicore ya. Tapi kalau Anda sebagai seorang Excel semuanya gratis. Semuanya gratis, oke? Dan Anda di sana akan belajar 5 aspek kehidupan ya. Tahap lebih tinggi lagi Anda belajar banyak pengetahuan di sana ya. Oke, kemudian yang DHU. Nah ini yang tertinggi, pertemuan bersyarat dari Unicorn yang nomor 4 adalah syaratnya adalah Anda harus seorang Excel. Nah Excel ini dengan syarat netpi minimal 100 aja loh gitu loh. Cuma 100 aja Bapak Ibu ya. Itu ringan sekali dibandingin tahun-tahun kemarin tuh jauh lebih berat. Dan kualifikasinya nggak perlu 2 kali ya. Tahun-tahun kemarin ada 2 kali ya Panggi ya. Dan ini cuma 1 kali gitu loh. Cuma 1 kali. Anda harus fight Bapak Ibu. Nggak ada kesempatan yang kejadian segini gampangnya Bapak Ibu. Ya, siapa yang berani fight? Ayo fight, sama-sama ya. Kita ketemu pasti ya di Korea ya. Janji, ayo ya. Kita fight sama-sama Korea. Saya ingat loh muka-mukanya nih. Ya, oke. Bapak Ibu, ya apapun yang Anda lakukan, kita masih punya waktu Bapak Ibu. Kita masih punya waktu asal Anda benar-benar menginginkannya. Ya, lakukan itu, perjuangkan. Oke, kemudian selanjutnya, nah indahnya memiliki aset di Tianxi. Miliki aset di Tianxi kalau menurut saya itu indah banget ya. Satu, aman. Kenapa saya bilang aman? Kalau dilihat bisnis saya yang kemarin itu kan saya punya bisnis walaupun besar adanya di satu tempat, hanya di Jakarta. Kalau di Jakarta terjadi apa-apa, kerusuhan, hancur, saya bisa apa? Stop Bapak Ibu, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Tapi indahnya di Tianxi, Anda bisa bangun bisnis Anda di mana aja, di seluruh kota Indonesia, di seluruh negara yang ada kantor Tianxi-nya, Anda bisa kembangkan kemana-mana, Bapak Ibu. Itu indah, aman Bapak Ibu. Ya penting itu kita harus aman. Tadi Bapak katakan ya, belum aman ya kerja ya, nyaman tapi belum aman Pak. Di sini aman Pak. Ya, oke. Yang kedua, ya. Oke, Bapak Ibu yang kedua, DHU, Dream Holiday Unicorn. Gengsi loh Bapak Ibu, indah loh. Saya dulu orangnya tuh emang tukang jalan. Saya seneng tuh traveling. Karena mungkin udah kebiasaan kali ya. Dulu mami saya punya perusahaan biro perjalanan umum. Jadi yang traveling punya jalan-jalan. Begitu liburan, saya tinggal naik jalan. Begitu liburan naik jalan. Jadi mungkin udah terbiasa jalan. Nah begitu saya menikah, terus saya jalankan bisnis saya yang di tekstil itu. Saya benar masih hobi jalan, masih tetap jalan. Tapi dari gimana caranya? Ya kerja setahun, kumpulin duit, jalan-jalan, habis kan, kumpulin lagi, ya kan, jalan-jalan, habis lagi. Yang tapi saya lihat indahnya di sini apa? Saya dapat jalan-jalan gratis loh, ya kan, bonus saya tetap dapat, ya kan, jalan-jalan tetap dapat, ya kan. Nah itu yang saya bilang indahnya banget. Kita kalau punya aset di Unicorn sini, di Tianxi sini Bapak Ibu, ya, indah sekali. Dan apalagi itu nggak kebayar harganya. Pada saat DHU itu saya bisa bawa orang-orang di bawah tim kerja saya, yang mana mereka saya tahu banget mereka tuh belum pernah naik pesawat, boro-boro ke luar negeri, di dalam Indonesia aja belum pernah naik pesawat, gimana naik pesawat. Tapi kita benar-benar indah kalau bisa membawa orang itu bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng-bareng dengan kita Bapak Ibu, ya. Saya yakin Anda juga pasti punya kepinginan seperti itu Bapak Ibu, ya. Ayo bantu orang lebih banyak dari bisnis ini Bapak Ibu, ya. Oke, kemudian reward. Sebenarnya kalau bicara reward sih indah kalau menurut saya, tapi kan itu udah pasti sebenarnya reward.
Ya, reward itu efek samping saya bilang. Kalau kita sudah bantu banyak orang di dalam tim kerja kita, ya kan, itu reward itu sudah pasti Bapak Ibu, sudah pasti. Jadi memang bangga ya pada saat awal saya jalankan bisnis ini, ada rewardnya macam-macam ya, ada mobil, kapal pesiar, pesawat pribadi. Kalau boleh kata, nggak tahu kalau Anda pernah dengar cerita Pak Rusli. Pada saat Pak Rusli presentasi ke saya juga udah lupa, tapi beliau ingat. Pada saat ditawarkan, Li ada hadiah, ada reward mobil mewah BMW. Saya jawab apa waktu itu? Rus, BMW Go mau beli sekarang juga bisa. Saya pernah jawab itu tapi saya nggak keinget, tapi dia bahas saya gitu ya kan. Jadi keinget lagi gitu kan. Jadi sebenarnya reward itu buat saya bukan sesuatu, tapi kalau saya udah terima reward, baru saya bisa bantu orang lain juga kan. Ya itu intinya, saya kembali ke pikiran seperti itu. Jadi saya harus jadi bukti dulu juga, dan sehingga saya bisa bantu orang lain Bapak Ibu. Ya, dari reward itu sesuatu yang indah, dan orang gak bisa ngatain gini, gak bisa melecehkan Anda, ngatain Anda seperti ini. Saya sering kali ditanya sama mertua, sama keluarga terutama yang negatif-negatif lah, ya kan. Udah bintang berapa, kapan rewardnya, ya kan, segala macem. Itu pertanyaan-pertanyaan yang gak enak ya kayaknya ya. Tapi kita harus buktikan Bapak Ibu, reward itu harus jadi milik kita Bapak Ibu. Begitu ada di tangan kita, itu indah sekali Bapak Ibu. Ya, ayo semua itu butuh perjuangan. Selanjutnya Pak. Nah, ini saya senang kata-kata ini, dan kalau saya lihat mukanya tuh lucu banget, polos banget. Ya, you are unique of all God's creation. Ya, Anda adalah ciptaan Tuhan yang unik Bapak Ibu ya. Because the seeds of greatness have been planted within you. Karena benih-benih dari kebesaran sudah ditanamkan di dalam Anda Bapak Ibu. You can be what you want to be. Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan Bapak Ibu. Because you are born to win. Karena Anda dilahirkan sebagai seorang pemenang. Ya, seorang pemenang Bapak Ibu. Dari mulai Anda mulai terbentuk di rahim ya kan, Anda sudah mengalahkan ribuan sperma yang dengan gesit masuk sampai terjadinya pembuahan. Ya, Anda adalah seorang pemenang Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya slide-nya. Saya cuman mau kasih tahu bahwa kesuksesan itu bukan milik orang-orang tertentu. Ya, Anda mungkin coba bilang, dia sih sukses ya kan, karena dia sih orang tuanya kaya apa segala. Bukan, kesuksesan itu bukan milik orang tertentu. Sukses itu adalah milik saya, milik Anda. Ya, Anda di sini, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadarinya, menginginkannya dan memperjuangkannya dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Itu intinya ya. Jadi pastikan Anda di sini adalah orang-orang sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Anda pasti sukses? Pasti. Yuk kita angkat tangannya. Saya pasti sukses. Saya pasti sukses. Saya pasti sukses. Selamat malam. This time for Africa. Waka, waka.